Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 17 dengan tema murah hati berbuah kebaikan. Amsal pasal 11 ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang berbuat kebaikan sesama manusia. Kemurahan hati diartikan sebagai kebaikan hati, bersifat kasih sayang dan dermawan. Juga kemurahan hati ditandai dengan tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain. Jadi bisa diartikan murah hati adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Tertulis di Injil Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan berarti mengasihi sesama. Bila kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, kita akan merasakan atau hati kita diliputi perasaan bahagia atau senang karena kita melakukan kebaikan. Saudaraku, ternyata dengan melakukan kebaikan itu berdampak yang baik bagi diri kita sendiri. Dan kebalikannya, bila orang yang kejam bisa menyiksa badan sendiri. Saudaraku, pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang masih berhitung untung ruginya bila mau bermurah hati kepada orang lain. Mereka berpikir atau beranggapan bila bermurah hati kepada orang lain dengan membuat sesuatu dan mengorbankan sesuatu adalah kerugian besar dan tidak ada untungnya sama sekali. Saudaraku, orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Dan tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Tertulis di Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi orang yang berbuat kebaikan pada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalaskan perbuatan baiknya itu. Saudaraku, suatu hal yang penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jadi jangan ada motivasi yang tersembunyi atau terselubung bila kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain
dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah yang kita dapat hanya sebatas pujian tersebut. Saudaraku, di pagi hari ini, sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, suatu keharusan kita berbuat baik. Jadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.